Suara saya terdengarkah? Terdengar ya? Terdengar dokter. Terdengar ya? Si, kita materinya leukosit ya. Ini berapa nih? Mungkin sambil menunggu temannya yang lain join, bolehkah kita mulai adik-adik? Boleh dokter. Boleh ya. Baik adik-adik, izin untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam adik. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kanisa. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah adik-adik sekalian, rasa syukur wajib senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat satu sehat dan kesempatan waktu luang sehingga masih bisa bertemu dalam kuliah ilmu faal secara luring ya. Agenda kita hari ini apa? Kita akan belajar tentang satu, tentang leukosit, dan yang kedua tentang sistem imun. Saya izin share screen ya. Leukosit. Sudah tampak kah? Sudah? Sudah dokter. Sudah ya? Sudah dokter. Baik. Baik. Jadi hari ini yang pertama kita akan belajar tentang leukosit. Nanti setelah leukosit kita akan belajar tentang sistem imun yang tentunya berhubungan dengan leukosit ya. Oke, jadi fungsi dari leukosit itu apa? Fungsi dari leukosit adalah untuk mengeliminasi infeksi. Dengan cara apa? Yang pertama bisa fagositosis. Yang kedua bisa dengan membentuk antibodi. Tapi keduanya baik fagositosis maupun membentuk antibodi tujuannya satu, apa? Menghancurkan jejas yang masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, jejas atau injury agent ini bisa berupa apa? Bisa berupa bakteri, apalagi virus, apalagi parasit, apalagi fungi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit, rongga mulut, kemudian saluran respirasi, kemudian GI tract atau organ pencernaan, saluran pencernaan, kemudian urinary tract, kemudian juga bisa masuk melalui membran mata. Nah, baik, kita masuk ke karakteristik dari leukosit. Leukosit itu nama lainnya adalah white blood cell. Ya, nanti adik-adik akan ketemu WBC atau white blood cell ini merupakan leukosit. Nah, leukosit ini merupakan komponen dari sistem protektif tubuh yang mobile, di mana leukosit ini bisa dibagi berdasarkan ada tidaknya granula, ini bisa dibagi menjadi dua. Satu yang ada granulanya kita sebut granulosit. Yang tidak ada granulanya kita sebut agranulosit ya. A itu tidak ya, tidak mengandung granula. Nah, yang bergranula siapa aja? Yang paling banyak adalah neutrofil, kemudian yang kedua adalah eosinofil, dan yang ketiga adalah basofil. Sementara yang tidak punya granula itu kita sebut agranulosit, itu terdiri dari limfosit juga monosit. Oke, berikutnya dibentuknya di mana leukosit itu? Nah, tergantung. Kalau tergantung jenisnya, tergantung tipenya. Kalau yang granulosit dan monosit itu dia dibentuk di bone marrow. Sementara yang limfosit dia dibentuk di jaringan limfoid. Selain di jaringan limfoid, juga pada kelenjar limfe, juga pada spleen atau limpa, juga pada timus, pada anak-anak juga tonsil. Timus ini dia dengan bertambahnya usia dia akan mengecil ya. Nah, kemudian pada epitel GI tract masih ingat tadi adik pada bagian ileum ini terdapat layer pages, betul ya, di mana di situ bisa kita temukan sel plasma juga limfosit. Oke. Nah, kemudian setelah dibentuk, kemudian disimpan di mana?
yang granulosit dan yang monosit tetap disimpan di dalam bone marrow, sementara yang limfosit itu disimpan pada jaringan limfoid. Nah, kalau misalnya terdapat infeksi, terdapat inflamasi atau infeksi, maka jaringan limfoid ini, maka limfosit ini akan ditransport menuju ke darah, dari darah kemudian menuju ke area inflamasi. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah nggak dipakai, ya dia akan dimasukkan ke dalam darah lagi. Setelah itu disimpan lagi ke dalam jaringan limfoid. Ya. Oke, nah tadi sudah saya sebutkan bahwa leukosit itu ada dua tipe, yang bergranula dan yang tidak bergranula. Yang bergranula neutrofil, eosinofil, basofil. Neutrofil itu disebut juga sebagai polymorphonuclear cell atau PMN. Oke, kenapa dia disebut polimorfonuklear? Karena intinya banyak, lebih dari satu. Sementara yang agranulosit tadi ada dua, monosit dan limfosit. Nah, coba kita lihat adik-adik mana jumlahnya yang paling banyak di antara tipe-tipe leukosit ini. Yang paling banyak adalah neutrofil, 60-70%. Kemudian limfosit 20-25%. Berikutnya adalah siapa? Berikutnya adalah monosit ya, monosit itu 3-8%, kemudian eosinofil 2-4%. Yang paling sedikit adalah basofil 0,5-1%. Ini ada yang kurang ya. Silakan ditambahkan 0,5-1%. Nah, limfosit sendiri itu ada tiga ya, bisa berkembang berdiferensiasi menjadi tiga tipe sel. Yang pertama adalah sel T, yang kedua adalah sel B, dan yang ketiga adalah natural killer cell. Baik, kita beralih ke neutrofil. Neutrofil disebut juga sebagai apa tadi? Polymorphonuclear cell atau PMN. Ya, nah neutrofil ini jumlahnya paling banyak di antara tipe leukosit yang lain, 60-70%. Nah, neutrofil ini di dalam darah dia merupakan mature cell. Mature cell itu maksudnya apa? Dia bisa langsung berfungsi memfagosit. Gimana caranya? Dia akan menjulurkan pseudopodi gitu ya. Kemudian pseudopodianya ini bergabung membentuk fagositosis chamber. Berikutnya partikelnya ini akan difagosit. Setelah difagosit akan dihancurkan oleh enzim yang terdapat pada lisosom. Nah, enzim ini akan menghancurkan partikel-partikel patogen. Nah, bersamaan dengan hancurnya partikel-partikel patogen, maka neutrofil ini juga ikut mati. Ya, neutrofil yang mati ini kemudian akan difagosit oleh makrofag. Kenapa kok neutrofil itu begitu dia menghancurkan patogen dia mati? Karena dia tidak mengeluarkan hasil apa namanya istilahnya ya. Jadi setelah patogen itu dihancurkan oleh neutrofil, ternyata dia tetap disimpan di dalam neutrofil sehingga dia bisa menginfeksi neutrofil. Karena itu kenapa neutrofil ikut mati. Jadi patogennya mati, neutrofilnya juga mati ya. Nah, kemudian ingat, nah ini catatannya, setelah neutrofil itu mencerna bakteri, maka neutrofil juga akan ikut mati, ya. Oke, nah neutrofil ini dia hanya bisa memfagosit partikel-partikel kecil seperti bakteri, di mana satu neutrofil hanya bisa memfagosit 3-20 bakteri. Dokter Anis, adakah sel leukosit yang bisa memfagosit bakteri yang jumlahnya lebih banyak? Ada. Siapa tuh? Sel fagosit paling besar. Siapa? Makrofag. Nanti kita akan belajar makrofag di slide berikutnya ya. Baik, berikutnya ada eosinofil. Eosinofil ini merupakan kelompok granulosit yang memiliki granul yang besar, kemudian nukleusnya itu menonjol sehingga menyebabkan lobusnya itu bisa terbagi menjadi dua lobus. Nah, fungsi eosinofil ini berperan pada proses alergi, berfungsi untuk menghancurkan antigen yang berupa alergen. Nah, selain itu, eosinofil juga berperan untuk melepaskan enzim yang bisa menyebabkan parasit itu menjadi tidak bisa berfungsi.
parasit nggak bisa bekerja ya. Nah, berikutnya setelah neutrofil, eosinofil, kemudian yang ketiga adalah basofil. Basofil ini dia nukleusnya pucat yang tertutup oleh granul. Nah, basofil ini dia berperan untuk mensekresi histamin, di mana histamin ini bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu melebar, maka aliran darah menjadi lebih lancar ya, aliran darah menjadi meningkat. Nah, selain itu, basofil selain mensekresi histamin, basofil ini juga mensekresi heparin, di mana heparin ini berperan sebagai antikoagulan. Namanya antikoagulan berarti mencegah terjadinya pembekuan darah. Ya, baik. Berikutnya kita beralih ke leukosit yang agranula, yang tidak bergranula. Yang pertama adalah monosit. Monosit itu di dalam darah merupakan sel yang immature. Immature itu artinya apa? Dia nggak bisa bekerja. Belum matang, karena itu dia nggak bisa bekerja. Ya. Nah, begitu monosit ini bermigrasi ke jaringan dalam waktu 8 jam, maka monosit ini bisa mengalami diferensiasi menjadi makrofa. Ingat, makrofa ini merupakan sel fagosit yang paling besar. Nah, fungsi makrofa itu apa? Selain makrofa itu berperan untuk mencerna patogen, ya, makrofa juga berperan untuk memfagosit siapa? Neutrofil yang sudah mati, kemudian sel-sel yang sudah mati. Nah, selain itu, makrofa juga berperan untuk mempresentasikan antigen. Mempresentasikan itu maksudnya menampilkan antigen untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain, ya, mempresentasikan antigen, menampilkan antigen untuk mengaktifkan sel imun yang lain. Jadi, kalau ditanya apakah monosit itu bisa bekerja, nggak bisa. Ya, monosit baru bisa bekerja kalau dia mengalami diferensiasi menjadi makrofa setelah dia bermigrasi ke jaringan. Selama monosit itu berada di dalam darah, dia tidak pernah bisa berfungsi. Ya, apa sih? Oke. Nah, ini gambarannya. Ini adalah gambaran dari neutrofil. Ya, kelihatan intinya banyak. Kemudian berikutnya adalah basofil. Kemudian eosinofil. Nah, ini adalah monosit. Yang kalau monosit ini nanti dia bermigrasi ke jaringan, maka dia akan mengalami diferensiasi membesar menjadi makrofa. Kemudian ini adalah gambaran limfosit. Limfosit ini adik-adik akan belajar nanti ada tiga, satu limfosit B, dua limfosit T, dan yang ketiga adalah natural killer cell. Baik, kita beralih ke makrofag. Tadi sedikit sudah kita bahas bahwa makrofag ini merupakan leukosit yang berasal dari monosit. Ya, begitu monosit ini masuk ke dalam jaringan, bermigrasi, berpindah ke jaringan, dia akan mengalami maturasi, membesar, di mana penampangnya itu bisa 5 kali dari penampang sebelumnya, menjadi 60 sampai 80 mikrometer. Ya. Nah, kemudian makrofa ini karena dia granulnya banyak, karena itu dia bisa mensekresi lisosim, komplement juga sitokain. Karena itu kenapa makrofa ini berperan pada respon imun baik yang spesifik maupun non-spesifik. Nah, satu makrofa karena dia ukurannya besar, karena itu dia bisa memfagosit sampai 100 bakteri, termasuk diantaranya parasit malaria. Ini ukurannya besar, tapi hanya bisa difagosit oleh makrofag, ya. Nah, selain itu, lisosum yang dihasilkan, lisosum yang terdapat pada makrofag itu mengandung lipase. Lipasenya ini bisa mencerna membran lipid yang tebal. Membran lipid yang tebal seperti yang terdapat pada bakteri TB. Nah, setelah dicerna, bahan-bahan yang dicerna oleh makrofag ini akan dikeluarkan dari makrofag. Karena itu kenapa makrofag bisa bertahan selama beberapa bulan. Beda dengan neutrofil, setelah dia menghancurkan bakteri, bakteri yang sudah dihancurkan itu tetap berada di dalam neutrofil. Karena itu begitu bakteri dihancurkan, neutrofil ikut mati. Kalau makrofag enggak, makrofag dikeluarkan dia hasil pencernaan bakterinya, hasil pencernaan patogennya dia keluarkan dari tubuhnya sehingga dia tetap sehat, bisa bertahan selama beberapa bulan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, apakah makrofag itu terus hidup? Tidak. Setelah dia tua, maka dia akan mati, ya.
Nah, ini adalah jenis-jenis makrofag yang terdapat pada jaringan. Monosit nggak termasuk ya. Monosit ini adalah cikal bakal makrofag. Yang terdapat pada jaringan konektif kita sebut sebagai histiosit. Yang terdapat pada alveoli kita sebut sebagai dust cell. Yang terdapat pada liver kita sebut sebagai Kupffer cell. Yang terdapat pada kulit kita sebut sebagai Langerhans cell. Ini adik-adik pasti sudah belajar dari histo ya. Yang berasal, betul ya? Yang terdapat pada plasenta kita sebut sebagai Hochbauer cell, yang terdapat pada tulang kita sebut sebagai osteoklas, yang terdapat pada brain kita sebut sebagai mikroglia, kemudian yang terdapat pada jaringan limfoid kita sebut sebagai sel dendritik, kemudian yang terdapat pada intestin kita sebut sebagai microvillus cell. Oke, baik. Kita beralih ke limfosit. Adik-adik, limfosit ini kalau berdasarkan ukurannya bisa dibagi menjadi small, medium, atau large. Di mana yang medium dan large limfosit ini terutama terdapat pada jaringan konektif. Hanya kadang-kadang saja dia yang beredar di sirkulasi. Nah, fungsi utama dari limfosit itu ada dua. Satu tergantung ya. Kalau limfosit B, dia bertugas untuk menghasilkan antibodi. Sementara kalau limfosit T, dia bertugas untuk menghancurkan sel-sel kanker, sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau benda asing lain yang masuk ke dalam sel. Nah, sel limfosit ini dia juga bertugas untuk mempresentasikan antigen untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain. Kalau sel yang selain limfosit tadi sudah makrofag ya, makrofag juga bertugas untuk menampilkan antigen sehingga bisa mengaktifkan sel imun yang lain. Nah, umurnya berapa lama untuk sel-sel leukosit ini? Tergantung ya. Kalau granulosit itu dia berada di sirkulasi darah selama 4 sampai 5 jam. Setelah itu begitu dia bermigrasi ke jaringan, maka dalam waktu 4 sampai 5 hari dia akan mati. Atau kadang-kadang nggak sampai 4 sampai 5 hari ya. Karena setelah berfungsi dia akan mati. Terutama siapa tadi? Neutrofil. Betul ya, neutrofil atau PMN. Kemudian kalau monosit setelah 10 sampai 20 jam dia berada dalam darah, dia bermigrasi ke jaringan, dia akan membesar, mengalami swelling menjadi makrofag dan bisa hidup selama beberapa bulan. Oke, kemudian berikutnya kalau limfosit itu ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang ya. Usianya pendek itu hanya selama 1 minggu atau beberapa bulan, tapi yang panjang bisa selama beberapa tahun. Ya, yang panjang yang usianya panjang ini adalah sel memori baik sel B maupun sel T. Ya, nanti adik-adik akan belajar bahwa limfosit B ini bisa berkembang menjadi sel plasma dan sel memori. Kemudian limfosit T juga bisa berkembang menjadi sel memori, sel T helper, sel T sitotoksik, sel T regulatory. Nah, kemudian setelah beberapa jam berada dalam darah, tadi sudah sedikit kita singgung ya, dia akan melewati dinding pembuluh darah ya, diapedesis, kemudian masuk lagi ke jaringan limfe, kemudian masuk lagi ke pembuluh darah. Nah, apa namanya limfosit ini hidup ya, bertahan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, baik. Kita beralih ke pergerakan leukosit ya. Pergerakan leukosit, kemana leukosit itu bergerak? Tentunya ke arah area inflamasi, di mana inflamasi itu bisa disebabkan karena satu, karena adanya toksin dari bakteri atau virus. Yang kedua, karena adanya produk degenerasi dari jaringan. Yang kedua, karena adanya produk dari komplement kompleks. Dan yang ketiga, adanya produk dari plasma clotting atau proses pembekuan darah. Baik. Berikutnya adalah pergerakan dari neutrofil adik-adik. Pergerakan neutrofil itu secara berurutan. Coba ya kita pakai gambar. Nah nih, pergerakan dari neutrofil itu mulai dari yang pertama adalah marginasi. Marginasi itu apa? Neutrofil bergerak ke dinding pembuluh darah. Misalnya dia berada di tengah-tengah, maka dia akan bergerak menuju ke dinding pembuluh darah. Setelah berada di dinding pembuluh darah, dia akan berusaha untuk melewati dinding pembuluh darah, keluar dari dinding pembuluh darah. Ini namanya gerakan diapedesis. Bagaimana caranya neutrofil itu bisa melewati dinding pembuluh darah? Dengan cara memanjangkan badannya sampai 3 kali.
yang kita sebut sebagai amoeboid motion. Setelah berada di luar, maka neutrofil ini akan bergerak menuju ke area inflamasi yang banyak sekali terdapat bahan-bahan kimia. Karena itu gerakan leukosit, gerakan neutrofil menuju ke area inflamasi yang banyak mengandung bahan kimia, ini disebut sebagai gerakan kemotaksis. Nah, kalau sudah berada pada area inflamasi, tentunya tugas yang terakhir adalah memfagosit bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya inflamasi, apakah bakteri ataukah produk bakteri, apakah virus ataukah toksin virus atau patogen yang lain. Nah, dia karena begitu neutrofil ini dia memfagosit, kemudian setelah difagosit itu bakterinya dicerna sama dia, tapi hasil pencernaannya tidak dikeluarkan dari tubuh neutrofil. Karena itu kenapa neutrofil ikut mati setelah dia mencerna patogen atau bakteri atau yang lain ya. Nah, ini gambarannya bagaimana neutrofil itu bisa memfagosit, mulai dari neutrofil itu berada di dalam pembuluh darah kapiler. Setelah itu dia akan bergerak menuju ke dinding pembuluh darah, kita sebut gerakan apa? Marginasi, ya, bergerak ke arah margin, kemudian dia melewati dinding pembuluh darah, itu dia pedesis dengan memanjangkan badannya seperti amuba, ya, karena itu disebut sebagai amoeboid motion. Nah, kemudian setelah keluar dari kapiler pembuluh darah, maka dia akan menuju ke area inflamasi dengan gerakan kemotaksik, kemotaktik gitu ya. Kemudian setelah berada pada area inflamasi, dia akan memfagosit bakteri atau toksin dari bakteri. Setelah difagosit, dihancurkan dengan enzim. Setelah itu, neutrofil akan ikut mati. Baik, nah proses fagositosis ini dilakukan oleh dua tipe leukosit yang utama. Yang pertama adalah neutrofil dan yang kedua adalah makrofag. Kenapa neutrofil dan makrofag itu bisa melakukan fagositosis? Oleh karena keduanya ini memiliki lisosum. Karena lisosumnya itu memiliki enzim proteolitik yang banyak. Salah satu contohnya adalah mieloperoksidase. Enzim mieloperoksidase ini dia bertugas mengkatalisis H2O2 hidrogen peroksida plus Cl- membentuk hipoklorit atau ClO-. Hipoklorit ini merupakan senyawa yang sangat poten untuk membunuh bakteri atau disebut bakterisid. Nah, kalau misalnya ternyata setelah difagosit, enzim mieloperoksidase ini tidak berhasil mencerna bakteri atau patogen tersebut, maka digunakanlah bahan-bahan oksidasi untuk menghancurkan bakteri tersebut. Nah, bahan-bahan oksidasi ini dihasilkan oleh peroksisum yang bisa menyebabkan letal pada bakteri. Bahan-bahan oksidasi itu apa aja? Bisa superoxide, bisa hidrogen peroksida, bisa juga hidroksil ion. O2-, H2O2 atau OH-. Oke. Nah, ini adalah tahap-tahap fagositosis yang dilakukan oleh makrofag. Yang pertama marginasi sama dengan neutrofil, diapedesis sama, amoeboid motion sama, chemotaxis sama, phagosome formation. Nah, ini yang kadang-kadang pada apa namanya, pada neutrofil kadang dibentuk, kadang tidak dibentuk. Yang pasti berbeda adalah setelah dicerna, kemudian produk tersebut dikeluarkan dari tubuh makrofag. Nah, kenapa dia bisa mengeluarkan? Karena setelah dicerna, maka akan dimasukkan ke dalam residual body ini ya. Hasil pencernaannya itu akan dimasukkan ke dalam residual body. Setelah itu dikeluarkan dari tubuh makrofag. Karena itu kenapa makrofag ini bisa bertahan selama beberapa bulan. Baik, kita masuk ke inflamasi adik-adik. Inflamasi atau radang ini bisa terjadi karena misalnya jaringan itu mengalami injury atau mengalami trauma atau mengalami luka. Nah, injurinya ini bisa disebabkan karena bakteri, trauma, bahan-bahan kimia, panas, atau penyebab yang lain. Nah, yang berperan pada proses inflamasi sekali lagi adalah neutrofil dan makrofag.
Nah, ini adalah gambaran apa yang terjadi kalau misalnya jaringan mengalami injury atau trauma. Nah, jaringan yang mengalami injury atau trauma itu akan mengeluarkan dua bahan, di mana bahan ini bisa menyebabkan efek lokal sekaligus efek sistemik. Jaringan yang mengalami injury atau mengalami trauma ini akan mengeluarkan bahan, di mana bahan tersebut bisa memberikan efek lokal atau efek sistemik. Nah, bahan yang menimbulkan efek lokal seperti histamin, kinin, prostaglandin, leukotrin, atau komplement. Sementara bahan yang bisa menimbulkan efek sistemik ini adalah leukositosis inducing factor. Nah, bahan-bahan seperti histamin, kinin, prostaglandin, leukotrin, komplement ini menimbulkan efek lokal seperti apa? Yang pertama adalah vasodilatasi pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi atau melebar, maka aliran darah akan meningkat. Nah, aliran darah akan meningkat tentunya akan menimbulkan kemerahan yang kita kenal sebagai rubor. Aliran darah meningkat kan berapa persen? Sel-sel darah itu mengandung terdiri dari eritrosit. Kan paling banyak eritrosit, betul ya? Karena itu kenapa begitu aliran darah meningkat maka akan tampak kemerahan yang kita sebut sebagai rubor. Yang kedua, peningkatan aliran darah itu juga bisa meningkatkan temperatur yang disebabkan karena peningkatan metabolic rate atau peningkatan metabolisme sel. Nah, selain itu, peningkatan apa namanya kalor atau panas ini bisa juga disebabkan karena tumbukan antar partikel pada saat darah mengalir. Nah, ini bisa menimbulkan panas. Ya, SMA dapat ya. Jadi kalau misalnya apa namanya partikel-partikel itu bertumbukan satu sama lain, itu bisa menghasilkan kalor, ya. Nah, kemudian efek yang kedua adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Apa maksudnya peningkatan permeabilitas kapiler? Pori-pori kapiler itu akan melebar. Karena pori-pori kapiler melebar, maka kapiler akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini dia kaya akan nutrien. Adik-adik, kursor saya tampak bergerak kah? Kursor saya tampak bergerak kah? Bergerak, dokter. Tampak ya, tampak bergerak ya. Nah, cairan yang keluar dari kapiler itu kaya akan nutrisi, kaya akan O2 yang dibutuhkan untuk reparasi jaringan. Yang kedua, kapiler yang mengeluarkan cairan, cairan ini adalah cairan yang kaya akan protein. Sehingga kalau cairan itu kaya akan protein, apa namanya, berkumpul ya, terakumulasi pada area luka, maka bisa menyebabkan terjadinya tumor atau edema. Kemudian apa namanya, cairan yang mengumpul tersebut ini dia bisa merangsang ujung-ujung saraf free nerve ending sehingga bisa memicu terjadinya pain atau dolor. Ya, ada rubor, ada kalor, ada tumor, ada dolor. Kemudian pastinya kalau sudah ada empat ini maka terjadi fungsionalisa, terjadi penurunan fungsi tubuh. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, bahwa cairan yang keluar dari kapiler itu juga mengandung protein-protein pembekuan darah. Sehingga salah satu contohnya adalah fibrinogen, sehingga area luka itu bisa membentuk atau terjadi pembekuan darah. Nah, kemudian berikutnya setelah vasodilatasi, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler, efek lokal yang ketiga itu adalah gerakan kemotaktik. Nah, gerakan kemotaktik ini juga disebabkan karena efek sistemik, pelepasan dari leukositosis inducing factor. Nah, gerakannya tadi mulai dari apa? Migrasi, betul ya? Diabetesis, hemotaktik, kemudian fagositosis. Nah, setelah fagositosis, kemudian bahan-bahan yang sudah dicerna itu akan dikeluarkan. Ya, terbentuk pus ya atau nanah. Nah, pus ini sebenarnya merupakan tanda bahwa luka tersebut akan segera membaik atau sembuh. Itu ya. Oke. Nah, ini ada 5 tanda kardinal radang, rubor karena
terjadinya peningkatan aliran darah, tumor karena akumulasi cairan tadi ya. Kemudian kalor ini karena peningkatan selain karena tumbukan antar partikel pada saat darah mengalir juga disebabkan karena peningkatan metabolic rate. Kemudian dolor ini karena adanya bahan-bahan kimia yang dikeluarkan yang merangsang free nerve ending atau adanya tekanan dari akumulasi cairan pada free nerve ending. Kemudian yang kelima tentunya pada area yang mengalami inflamasi itu akan mengalami kesulitan fungsi ya. Nah, ini gambarannya tumor, kemudian rubor, ini adalah kalor, ini adalah dolor, dan ini fungsio lysa. Baik, berikutnya adalah produk yang dihasilkan pada jaringan yang mengalami inflamasi. Apa aja? Ada histamin, ada bradikinin, ada serotonin, ada prostaglandin, ada komplement, kemudian ada produk-produk dari proses pembekuan darah. Kemudian juga ada limfokin yang dihasilkan oleh sel T yang mengalami aktivasi. Baik, nah ini adalah tahap-tahap dari respon inflamasi. Sebenarnya tubuh kita ini memiliki garis-garis pertahanan gitu ya. Ada garis pertahanan pertama, garis pertahanan kedua, garis pertahanan ketiga, dan garis pertahanan keempat. Kalau misalnya ada jejas yang masuk ke dalam tubuh kita yang menimbulkan terjadinya inflamasi atau keradangan. Nah, garis pertahanan yang pertama itu siapa? Makrofag yang ada di jaringan. Nah, makrofag yang ada di jaringan ini akan segera bekerja melakukan fagositosis, tapi makrofag ini hanya bekerja selama 1 jam pertama saja. Setelah itu dilanjutkan oleh second line defense atau garis pertahanan kedua, yakni neutrofil. Ya, jadi pada area yang mengalami injury atau trauma, ini akan disuplai neutrofil dengan jumlah yang 4 sampai 5 kali melebihi normal. Dari yang normalnya itu 4.000 sampai 5.000 menjadi 15.000 sampai 25.000 per mikroliter. Kondisi di mana terjadi peningkatan kadar neutrofil ini kita sebut sebagai neutrofilia. Oke, garis pertahanan yang ketiga setelah neutrofil adalah monosit yang kemudian mengalami migrasi menuju ke jaringan. Tadi sudah kita bahas dalam waktu 8 jam, monosit itu akan mengalami swelling membesar menjadi makrofag. Ya, karena makrofag ini merupakan sel fagosit yang paling besar, tentunya enzim lisosomnya juga jumlahnya lebih banyak. Nah, setelah beberapa hari atau selama beberapa hari atau selama beberapa minggu, makrofag ini akan mendominasi pada area inflamasi. Nah, kalau misalnya ternyata inflamasinya belum selesai juga, maka dilanjutkan dengan garis pertahanan yang keempat. Garis pertahanan yang keempat itu akan mengaktifkan koloni stimulating factor mulai dari monosit saja, granulosit saja, atau baik granulosit maupun monosit. Kemudian juga bone marrow itu akan terus memproduksi sel-sel leukosit dengan jumlah yang lebih banyak selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun dengan kecepatan 20-50 kali normal sampai inflamasi tersebut membaik ya. Nah, ini adalah perbedaan. Nah, kalau misalnya apa namanya? Inflamasi itu segera segera bisa diatasi oleh tubuh kita, itu kita sebut inflamasi akut. Tapi kalau dia memanjang, ini adalah inflamasi kronis. Apa bedanya? Inflamasi akut itu biasanya disebabkan karena patogennya itu bakteri atau jaringan yang mengalami injuri atau trauma atau luka. Kemudian kalau yang kronis ini merupakan inflamasi akut yang persisten. Persisten itu artinya menetap ya, yang tidak segera membaik. Atau bisa juga karena patogen yang nggak bisa dihancurkan oleh sel-sel imun. Atau bisa juga disebabkan karena infeksi virus. Atau bisa juga disebabkan karena benda asing yang nggak bisa dihancurkan oleh tubuh. Atau autoimmune disease, autoimmune reaction. Ya. Nah, kemudian sel yang terlibat siapa? Kalau yang akut, yang pertama adalah neutrofil,
bisa basofil, bisa eosinofil, kemudian atau monosit atau makrofagus sedikit ya kalau yang akut ya. Nah, kalau yang kronis yang banyak adalah monosit, makrofag, limfosit, sel plasma. Limfosit, sel plasma ini merupakan bagian dari limfosit, juga fibroblast. Kemudian mediatornya siapa? Mediatornya bisa vasoaktif amin atau eikosanoid. Sementara yang kronis, mediatornya bisa interferon gamma atau sitokain yang lain, bisa juga growth factor, bisa juga ROS, reaktif, oksigen spesies, atau enzim hidrolitik yang lain. Nah, onset itu apa adik-adik? Masih ingat? Mula kerja, ya. Onset ini mula kerja. Onsetnya kalau yang akut tentunya cepat segera. Sementara yang kronis nih lambat. Durasinya kalau yang akut tuh hanya terjadi selama beberapa hari saja. Kalau yang kronis itu bisa terjadi selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Produknya apa? Kalau inflamasi akut ya sembuh, resolusi itu sembuh atau terbentuk abses atau tidak sembuh tapi masuk ke inflamasi kronis. Kalau sudah terjadi inflamasi kronis bisa menimbulkan terjadinya kerusakan jaringan atau terjadi fibrosis atau bisa menyebabkan terjadinya nekrosis. Oke, baik. Kita beralih ke pus, pus atau nanah. Jadi setelah beberapa hari terjadi inflamasi, maka akan terbentuk kavitas. Maka akan terbentuk kavitas atau rongga gitu ya, di mana rongga ini berisi apa aja? Satu, jaringan yang sudah mati, nekrosis. Dua, neutrofil yang sudah mati. Tiga, misalnya makrofag yang sudah tua yang sudah mati. Dan ditambah dengan cairan jaringan. Cairan jaringan ya bercampur dengan jaringan yang sudah mati, neutrofil mati, makrofag mati. Ini kita sebut sebagai pus. Ya, nah kalau misalnya infeksinya ini bisa ditekan, maka sel-sel nekrotik, sel-sel yang sudah mati yang berada di dalam pus, ini secara bertahap akan mengalami autolisis selama beberapa hari. Setelah mengalami autolisis, dia akan diabsorpsi ke jaringan sekitar, juga ke limfe sampai jaringan yang rusak itu kembali membaik, kembali sehat, pulih seperti semula. Sebenarnya pus ini ada dua adik-adik. Jadi pus ini ada satu yang merupakan tanda bahwa jaringan itu akan segera sembuh. Kalau misalnya pus ini mengering, kemudian tidak ada rasa nyeri, kemudian ada rasa gatal, ya ada rasa gatal di area sekitar luka. Itu tandanya mau sembuh. Tapi sebaliknya, kalau misalnya pus ini dia berwarna kekuningan, kemudian daerah lukanya itu masih nyeri berkepanjangan. Nah, ini tandanya bahwa inflamasi itu masuk inflamasi kronis. Baik, kita beralih ke basofil. Tadi sudah kita bahas bahwa basofil itu dia bisa melepaskan histamin, serotonin, bradikinin, juga heparin. Nah, basofil ini sebenarnya mirip dengan mast cell ya. Kalau basofil itu terdapat pada dia berada dalam pembuluh darah, kalau mast cell itu berada di dalam jaringan. Ya, nah perannya apa? Basofil ini berperan pada proses alergi. Nanti kita akan belajar bahwa antibodi imunoglobulin ada juga yang berperan pada proses alergi, yakni imunoglobulin E. Di mana imunoglobulin E ini dia bisa berikatan dengan baik mast cell maupun basofil. Nah, kalau misalnya ada alergen, ya, ada bahan-bahan yang menimbulkan terjadinya alergi, alergen ini merupakan salah satu jenis dari antigen. Nah, antigen kalau masuk ke dalam tubuh, maka dia akan diikat oleh antibodi. Antibodi yang berperan pada proses alergi ini adalah imunoglobulin E atau IgE. Nah, ikatan antara antigen dan antibodi ini bisa menyebabkan massa sekaligus basofil ini akan ruptur. Ruptur itu apa artinya? Membrannya pecah gitu ya, sehingga bisa melepaskan histamin, bradikinin, serotonin, heparin, juga eosinofil kemotaktik faktor. Adanya eosinofil kemotaktik faktor ini menyebabkan eosinofil juga bisa terlibat pada proses alergi ya. Kemudian juga mengeluarkan slow reacting substance of anaphylaxis yang merupakan manifestasi dari alergi.
Oke, nah eosinofil itu sebenarnya dia juga bisa melakukan fagosit, tapi kemampuan untuk memfagositnya itu dia lemah. Dan eosinofil ini biasanya dia akan diproduksi dalam jumlah yang banyak kalau misalnya ada infeksi parasit seperti protozoa, helmin itu apa? Cacing ya, kemudian ektoparasit atau nyamuk. Contohnya adalah pada malaria, pada toksoplasmosis. Nah, reaksi alergi contohnya adalah bisa sesak nafas, ya, asma. Yang kedua bisa terjadi pada kulit, dermatitis. Bisa juga menyebabkan ini apa bersin-bersin terus ya, yang kita sebut sebagai rinitis. Nah, mast dan basofil tadi sudah kita bahas, dia bisa mengeluarkan eosinofil kemotaktik faktor sehingga menyebabkan eosinofil ini bermigrasi bergerak menuju ke area inflamasi alergi. Nah, eosinofil ini kemudian akan memfagosit kompleks alergen antibodi sehingga bisa mencegah penyebaran dari inflamasi. Ya, Masya Allah. Nah, ini adalah gambaran kalau misalnya terjadi reaksi alergi, terjadi shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu ciri-cirinya kalau pada kardiovaskuler, dia bisa menyebabkan hipotensi, kemudian presinkop, sinkop itu apa? Pingsan. Ya, kalau orang mau pingsan itu biasanya apa? Penglihatannya kabur gitu ya. Kemudian disritmi itu adalah irama jantung yang mengalami terganggu gitu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan nyeri dada. Kemudian kalau terjadi pada organ respirasi ini bisa menyebabkan sesak nafas karena bronkospasme, bronkusnya menyempit. Kemudian kalau pada organ pencernaan ini bisa menyebabkan mual, muntah, diare atau kram. Kemudian kalau pada kulit ini bisa menyebabkan kemerahan, urtikaria, juga gatal-gatal ya. Kemudian angioedema ini adalah pembengkakan pada bibir gitu ya, pada bibir, kemudian pada apa di bawah mata. Karena itu biasanya orang yang mengalami alergi ya bengkak ya pada area bibir juga di bawah mata. Kemudian kalau misalnya terjadi pada menyebar ke central nervous system, ini bisa menyebabkan headache, nyeri kepala, kemudian confusion, bingung, atau penurunan kesadaran. Nah, baik, kita masuk ke disorder yang terjadi pada sel leukosit. Yang pertama adalah kalau kadar leukosit itu di bawah normal, kita sebut sebagai leukopenia. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kadar leukosit itu melebihi normal, kita sebut sebagai leukemia. Baik, leukopenia ya terjadi kalau misalnya kadar leukosit itu kurang dari 4.000 per mikroliter. Hal ini disebabkan karena bone marrow memproduksi leukosit dalam jumlah yang lebih sedikit. Normal sebenarnya tubuh kita itu hidup bersimbiosis dengan bakteri, benar nggak sih? Nah, karena itu, kenapa membran mukosa itu terpapar secara konstan oleh bakteri? Contoh, pada mukosa rongga mulut itu akan terpapar oleh bakteri-bakteri spirochetal, pneumococcus atau streptococcus. Kemudian pada saluran pernafasan itu sama ya bakteri-bakteri ini juga tapi jumlahnya lebih sedikit. Sementara pada organ pencernaan ini bisa dipapar oleh bakteri kolon bacilli. Sementara pada mata, uretra, vagina ini bisa dipapar salah satu saja dari bakteri ini. Oke, leukemia ini bisa disebabkan karena autoimun ya, lupus, tahu lupus ya, lupus ini merupakan seringkali disebut sebagai penyakit dengan 1.000 wajah. Kenapa disebut penyakit dengan 1.000 wajah? Karena manifestasinya bermacam-macam. Salah satunya itu adalah rheumatoid arthritis. Nah, sebenarnya khas bisa kita lihat pada penderita lupus itu adanya gambaran kemerahan pada kedua pipi. Ya, ada kemerahan pada kedua pipi. Nah, ini biasanya tanda-tanda pasien yang mengalami autoimun lupus. Ya, nah leukopenia ini bisa juga disebabkan karena infeksi virus, baik itu HIV atau hepatitis. Kemudian juga bisa disebabkan karena inflamasi pada bowel disease. Bowel disease itu terjadi pada gaster.
Kemudian berikutnya bisa juga disebabkan karena kerusakan dari bone marrow. Bone marrow yang rusak bisa disebabkan karena apa? Radiasi. Baik itu radiasi sinar X, ya, baik itu radiasi sinar X atau sinar gamma untuk kemoterapi. Nah, bisa juga kerusakan bone marrow ini disebabkan karena obat-obatan atau bahan-bahan kimia yang mengandung bensen, antracen nuklei, atau kemarin apa? Yang ini ya, pestisida, ya. Nah, bagaimana terapi leukopenia? Ya, tergantung pada penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya autoimun, ya autoimunnya ini yang disembuhkan, yang di apa? Yang dirawat gitu ya. Kalau penyebabnya adalah hepatitis, berarti ya hepatitisnya yang dirawat. Ya, oke, baik. Kita beralih ke leukemia. Leukemia ini merupakan kebalikan dari leukopenia. Kalau leukopenia itu terjadi karena kadar leukosit di bawah normal. Kalau leukemia ini kadar leukosit melebihi normal, di mana leukosit itu dia cepat membelah. Karena dia cepat membelah, maka fungsinya menjadi abnormal. Nah, leukemia itu ditandai dengan peningkatan kadar dari baik limfosit maupun monosit. Ya, baik limfosit maupun monosit. Ya, oke. Nah, bisa disebabkan karena apa? Leukemia ini bisa disebabkan karena anggota keluarga ya yang mengalami leukemia. Kemudian bisa disebabkan karena aktivitas perokok, baik itu merokok pasif maupun aktif. Kemudian bisa juga disebabkan karena gangguan genetik seperti Down syndrome itu juga bisa mengalami leukemia. Kemudian berikutnya kemoterapi, obat-obat yang dipakai untuk kemoterapi ini juga bisa memicu leukemia. Dan yang kelima ini bisa disebabkan karena efek radiasi. Nah, ini gambarannya. Ini normal, pembuluh darah normal itu yang paling banyak adalah eritrositnya, ya. Sementara leukosit nggak boleh banyak, harus ada tapi nggak boleh banyak leukositnya, ya. Nah, leukemia sebaliknya, jadi kadar limfosit juga monositnya itu lebih banyak, ya. Nah, ini, oh, ini banyak, ya. Oke. Nah, leukemia itu ada berapa tipe? Ada 4 tipe. Yang pertama adalah myelogenous leukemia, baik yang akut maupun yang kronis. Yang kedua adalah limfocytic leukemia, baik yang akut maupun yang kronis. Ya, myelogenous leukemia yang akut AML, yang kronis adalah CML, kemudian limfocytic leukemia yang akut ALL, yang kronis adalah CLL. Apa beda dari 4 tipe leukemia ini? Yang pertama adalah AML. AML ini dia bisa terjadi baik pada anak-anak maupun dewasa. Merupakan bentuk paling umum dari leukemia adalah AML. Oke, bentuk paling umum dari leukemia adalah AML. Dan kemampuan bertahan hidupnya selama 5 tahun itu 26,9%. Kemudian berikutnya yang CML ini terutama terjadi pada usia dewasa, terutama terjadi pada usia dewasa dengan survival rate-nya selama 5 tahun adalah 66,9. Kemudian berikutnya yang ALL, ya, akut limfocytic leukemia, ini bisa sebagian besar terjadi pada anak-anak. Kalau yang CML itu terutama terjadi pada dewasa, kalau yang ALL terutama terjadi pada anak-anak. Kemudian kemampuan survival rate-nya selama 5 tahun 68,2%. Berikutnya yang keempat adalah limfocytic leukemia yang kronis. Ini biasanya terutama terjadi pada pasien-pasien yang berusia 55 tahun atau lebih. Jarang sekali terjadi pada anak-anak. Dan kemampuan bertahan hidupnya adalah 83,2%, yang paling besar, ya. Baik. Terus gejalanya apa? Tanda-tanda fisiknya berkeringat secara berlebihan, terutama malam hari. Karena itu seringkali disebut sebagai night sweat. Kemudian gampang lelah, gampang lemah, kemudian berat badan turun secara tidak diprogram gitu ya. Nggak diprogram tapi berat badan itu turun, 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 turun gitu ya. Kemudian mengalami nyeri tulang dan nyeri tekan.
kemudian lymph node-nya itu mengalami pembesaran terutama pada daerah leher dan armpit. Armpitnya apa? Aksila, ya. Kemudian muncul kemerahan pada permukaan kulit yang kita sebut sebagai petekie, kemudian gampang mengalami perdarahan, gampang mengalami memar. Kemudian pasien seringkali mengalami demam atau menggigil. Kemudian gampang sekali mengalami infeksi. Nah, kalau misalnya sel kankernya ini melebar sampai ke central nervous system, bisa menyebabkan headache, mual, muntah, kemudian confusion tuh bingung, atau kehilangan kontrol dari otot juga bisa mengalami kejang-kejang, ya, seizure. Nah, leukemia ini bisa menyebar kemana aja, bisa menyebar ke paru, kemana lagi, organ pencernaan, kemana lagi, jantung, kemana lagi, ginjal, bisa juga menyebar ke testis. Nah, bagaimana cara menentukan diagnosisnya? Apakah seseorang itu mengalami leukemia atau tidak? Yang pertama harus dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya hasilnya apa? Yang tadi ini berkeringat berlebihan, kemudian gampang lelah, kemudian berat badan turun secara tanpa diprogram dan yang lainnya yang merupakan apa namanya gejala ini ya pemeriksaan fisik. Nah, kemudian yang kedua harus dilakukan tes laboratorium untuk menghitung kadar leukosit. Ya, terutama apa tadi? Limfosit dan monosit. Kemudian berikutnya bisa dilakukan biopsi jaringan. Kalau yang dibiopsi itu adalah bone marrow atau lymph node, nah tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tipe dan kecepatan pertumbuhan dari leukemia. Kalau misalnya yang dibiopsi itu adalah organ yang lain seperti liver dan spleen, maka tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kanker sudah menyebar atau belum. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan flow cytometry. Flow cytometry ini untuk mengetahui DNA dari sel-sel kanker. Kemudian berikutnya dilakukan X-ray, ultrasonografi atau CT scan. Ini adalah untuk melihat kerusakan pada organ lain yang disebabkan oleh leukemia tersebut. Ya, nah kemudian terapinya harus dilakukan secara terpadu antara hematolog dengan onkolog. Ya, ahli darah, hematolog, dan yang kedua adalah ahli kanker, onkolog. Ya, nah kemudian berikutnya bisa dilakukan kemoterapi dengan menggunakan obat untuk membunuh sel-sel leukemia. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan terapi radiasi yang menggunakan energi tinggi untuk menghancurkan sel-sel leukemia sekaligus menghambat pertumbuhan sel-sel leukemia. Kemudian berikutnya bisa juga dilakukan transplantasi stem cell. Jadi bone marrow yang sudah rusak gak bagus digantikan oleh bone marrow yang baru. Ya, kalau penggantiannya itu dari tubuh sendiri kita sebut sebagai autolog transplantasi. Kalau berasal dari donor kita sebut alolog transplantasi. Sementara prosedur transplantasi dari bone marrow ini kita sebut sebagai bone marrow transplant. Oke, baik, selesai. Saya stop share dulu. Oke, istirahat 5 menit ya? Mau istirahat dulu? 5 menit, menggerakkan kepala, silakan menggerakkan tangan, minum, boleh, mau pipis, boleh. Ya, 5 menit ya. Saya tak menyiapkan materinya, ganti materi kita berganti imun sistem. 5 menit dari sekarang ya. Tadi kelupaan nggak tanya ya, materi yang pertama tadi ya.
Saya juga lupa kok nggak saya share ya. Oke, baik adik-adik, sudah kelihatan? Udah Udah dokter. dokter. Sudah ya, sudah nampak ya. Baik, kita berlanjut yang masih ada hubungannya dengan leukosit adalah sistem imun. Oke, oke. Sik, 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 sik. Nah, immunity itu sama dengan ketahanan tubuh terhadap penyakit, yakni kemampuan tubuh untuk melindungi sel-sel tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda asingnya itu bisa berupa apa? Tadi sudah kita bahas, bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, atau bahan-bahan toksik yang lain. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan fungsi dari sistem imun, kondisi ini kita sebut sebagai susceptibility atau kerentanan. Ya, imunitas ini berhubungan dengan imunologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang sistem imun yang bertugas untuk memproteksi tubuh kita dari infeksi. Nah, struktur yang terlibat pada sistem imun siapa? Leukosit. Sistem yang terlibat pada sistem imun siapa? Leukosit tentunya ya, atau white blood cell. Oke, nah sebenarnya terdapat tiga tipe reaksi dari sistem imun kalau misalnya ada jejas yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama adalah aktivasi, yang kedua adalah imunodefisiensi, dan yang ketiga adalah hypersensitivity. Aktivasi itu apa? Jadi aktivasi itu maksudnya adalah sistem imun bisa diaktifkan pada saat ada infeksi. Contohnya apa? Ada inflamasi gitu ya. Inflamasi ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengaktifkan sistem imun. Ya, kita tadi sudah belajar bahwa pada saat inflamasi ada 5 tanda kardinal, mulai dari apa aja tadi? Rubor, betul ya? Rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsio laesa. Nah, pada aktivasi ini sistem imun akan mengingat gitu ya, membentuk memori dari patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya patogen itu berhasil dikenali, maka pada paparan yang kedua, kalau misalnya patogen yang sama itu masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh akan bisa mengatasi patogen tersebut dengan lebih efektif dan efisien karena lebih cepat dikenali ya. Baik, yang kedua lawan dari aktivasi. Kalau tadi aktivasi, kalau misalnya ada jejas yang masuk, sistem imun akan teraktivasi. Kalau imunodefisiensi ini lawannya. Jadi sistem imun tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa melawan infeksi. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa kondisi, seperti karena mengkonsumsi obat-obat kanker pada penderita kanker, atau yang kedua karena adanya infeksi HIV. Ya, apa beda HIV sama AIDS? HIV virusnya, betul ya? Kalau AIDS adalah kondisi terminal yang disebabkan karena infeksi dari virus HIV. Nah, yang ketiga ini adalah reaksi yang berlebihan dari sistem imun, ya, hypersensitivity. Nah, reaksi yang berlebihan dari sistem imun ini justru bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan yang sehat. Contohnya adalah shock anafilaktik yang tadi, yang merupakan respon tubuh terhadap alergen yang terlalu kuat. Justru kalau misalnya terjadi shock anafilaktik, ini bisa mengancam keselamatan jiwa. Tadi salah satunya bisa menyebabkan apa? Kalau dia terjadi pada organ pernafasan bisa menyebabkan sesak nafas, betul ya? Kalau terjadi pada CNS bisa menyebabkan headache, pusing, bisa menyebabkan sinkop, ya, pingsan, bisa menyebabkan pasien pingsan ya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, kalau terjadi pada kardiovaskular bisa menyebabkan hipertensi, sinkop, presinkop, kemudian irama jantung mengalami gangguan, nyeri dada, respiratori bisa menyebabkan sesak nafas karena spasme pada bronkus, kemudian pada gastrointestinal bisa terjadi mual, muntah, diare atau kram, kulit kemerahan, kemudian biduren ya, atau biduren ya, urtikaria, kemerahan ya, kemudian pembengkakan, kemudian pada central nervous system bisa menyebabkan terjadinya headache, nyeri kepala, kemudian bingung atau penurunan kesadaran. Baik,
Kita beranjak ke tipe dari sistem imun. Sistem imun bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah innate immunity dan yang kedua adalah acquired atau adaptive immunity. Baik, yang pertama adalah innate immunity. Innate immunity itu disebut juga sebagai natural immunity atau bisa juga disebut sebagai non-specific immunity karena tidak bisa merespon patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita yang sifatnya adalah spesifik. Nah, innate immunity ini diperoleh dari orang tua. Karena itu kenapa innate immunity ini dia berperan untuk melindungi fetus sampai dengan dia lahir. Nah, innate immunity ini dia bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ada 4 tipe barrier yang berbeda ya, mulai dari barrier fisik, yang kedua barrier fisiologi, yang ketiga barrier seluler, dan yang keempat adalah barrier sitokain. Ini gambarannya, ini adalah barrier fisik berupa apa? Satu kulit, dua membran mukosa. Barrier fisiologi ini macam-macam, di antaranya ada pH, kemudian enzim, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah barrier seluler. Barrier selulernya bisa neutrofil, bisa makrofag, ya. Kemudian barrier yang satunya, yang keempat adalah sitokain, ya. Baik. Nah, ini yang ke bawah ini adalah adaptive immunity yang melibatkan sel B, melibatkan sel T. Ya, sel B ini nantinya dia menghasilkan antibodi. Sel T ini dia bisa langsung menghancurkan patogen atau dengan mengaktifkan sel imun yang lain. Selain ada sel B, ada sel T, limfosit itu ada satu lagi apa? NK cell. Betul ya? Natural killer cell. Oke. Berikutnya, physical barrier yang tadi sudah kita singgung sedikit, ada dua, satu kulit dan membran mukosa. Ya, kulit itu kenapa? Kenapa kulit itu bisa berperan sebagai barrier fisik? Karena pada kulit terdapat stratum corneum. Adanya stratum corneum ini yang bisa mencegah masuknya bakteri atau virus. Kemudian membran mukosa, kenapa dia bisa berperan sebagai barrier fisik? Karena dia bisa menghasilkan mukus yang bisa menjerat mikroorganisme sehingga mikroorganisme tidak bisa bergerak. Kemudian oleh silia dia didorong masuk ke dalam faring, ditelan, kemudian dikeluarkan bersama dengan feses. Nah, ini gambarannya ya, kulit ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah barrier fisiologi. Kalau barrier fisiologi itu banyak. Contohnya adalah HCl yang dikeluarkan oleh sel-sel gaster itu bisa membunuh bakteri yang masuk ke dalam gaster. Kemudian empedu ini menyebabkan mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Kemudian serumen yang terdapat pada cairan telinga ini selain dia bertugas untuk menangkap partikel-partikel debu, dia juga bertugas untuk membunuh bakteri atau mendorong keluar serangga yang masuk ke dalam telinga. Ya, kemudian barrier fisiologi yang keempat itu adalah lisosim. Enzim lisosim ini terdapat pada cairan jaringan. Dia terdapat pada cairan jaringan pada hampir seluruh sekresi cairan jaringan kecuali pada cerebrospinal, kemudian keringat juga pada urin. Nah, lisosim ini dia terdapat dalam jumlah yang cukup pada cairan air mata. Lisosim ini dia bisa menghancurkan bakteri dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri. Suara saya masih terdengar jelas? Terdengar dokter. Dengar ya, baik. Jadi lisosim ini dia menghancurkan menyerang bakteri dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian barrier fisiologi berikutnya adalah rambut-rambut yang terdapat pada hidung. Ya, dia bertugas untuk memfilter mikroba atau debu yang berada pada hidung. Kemudian berikutnya adalah urin. Urin bertugas untuk mendorong mikroba keluar dari uretra, kemudian sekresi vagina yang sifatnya itu asam, dia juga selain bertugas untuk menghambat pertumbuhan bakteri, juga mendorong mikroba atau bakteri keluar dari vagina. Kemudian berikutnya sebum yang terdapat pada keringat, ini dia bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, ini gambarannya ya, silia yang terdapat pada nasofaring yang tadi ya mendorong debu atau mikroorganisme
yang terjerat oleh mukus, ditangkap oleh mukus untuk didorong masuk ke dalam faring, ditelan, kemudian dikeluarkan bersama dengan feses. Ya. Baik, kita beralih ke barrier seluler. Sel apa saja yang berperan? Pastinya adalah neutrofil. Yang kedua adalah makrofag, kemudian NK sel yang merupakan bagian dari limfosit, ada komplement, ada inflamasi, kemudian favor dan antimikrobial substance. Nah, ini masih ingat? Ini adalah hematopoiesis yang berasal dari pluripotent hematopoietic stem cell. Ya, blood stem cell ini satu dia berkembang pada jaringan mieloid, yang kedua berkembang pada jaringan limfoid. Yang berkembang pada jaringan mieloid dia bisa berdiferensiasi menjadi eritrosit, yang kedua trombosit atau platelet, yang ketiga itu berkembang menjadi mieloblast, dari mieloblast berkembang menjadi granulosit. Nah, granulosit ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Ya. Nah, kemudian yang berkembang pada jaringan limfoid akan membentuk limfoblast. Limfoblast ini kemudian berkembang menjadi sel B. Sel B yang kedua sel T dan natural killer cell. Oke, nah coba kita lanjut. Sel B ini nantinya dia akan berkembang menjadi sel plasma dan sel B memori. Sel plasma inilah yang kemudian memproduksi antibodi. Ya, jadi kalau ditanya yang menghasilkan antibodi siapa? Sel memori ya? Bukan. Sel T sitotoksik? Bukan. Sel T helper? Bukan. Tapi yang bertugas menghasilkan antibodi adalah sel plasma yang berasal dari sel B atau limfosit B. Kemudian untuk sel T, dia akan bisa berkembang menjadi sel T memori pasti. Yang kedua sel T helper. Yang ketiga sel T sitotoksik. Dan yang keempat adalah kurang ya, sel T regulatori. Tambahkan nanti ya. Ya, ditambahkan yang ini adalah sel T regulatori. Ya. Oke, baik. Nah, nanti sel B ini dia berperan pada imunitas humoral, sementara sel T bertugas pada imunitas seluler. Nah, tadi ini sudah kita bahas bahwa ada dua tipe leukosit yang berperan fagosit. Satu neutrofil, nama lainnya PMN, dan yang kedua adalah makrofag. Baik, tadi sudah kita bahas ya. Mungkin kita skip aja ya. Neutrofil sudah kita bahas. Ya, pada intinya neutrofil ini setelah dia bekerja, dia akan ikut mati bersama dengan patogen yang dia hancurkan. Oke, berikutnya monosit makrofag. Monosit apakah bisa berfungsi? Nggak bisa. Yang bisa berfungsi adalah makrofag. Makrofag berasal dari apa? Monosit. Ya, monosit setelah bermigrasi ke jaringan, dia akan mengalami swelling, membesar dalam waktu 8 jam menjadi makrofag. Ya, nah makrofag ini fungsinya selain dia mencerna patogen, dia juga mencerna neutrofil yang sudah mati, sel-sel lain yang sudah mati, juga mempresentasikan antigen untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain. Baik, makrofag itu ada beberapa tipe. Makrofag itu ada dua tipe, M1 dan M2. Ya, M1 itu adalah makrofag proinflamasi, M2 itu adalah makrofag yang antiinflamasi. Ya, makrofag yang M1 proinflamasi karena dia proinflamasi, karena itu dia banyak jumlahnya pada awal-awal terjadinya inflamasi. Sementara yang makrofag M2 itu dia jumlahnya banyak pada saat luka itu mau sembuh ya, antiinflamasi ya yang M2. Nah ini jadi kalau makrofag M1 itu dia diaktifasi pada saat ada patogen yang masuk berperan untuk mengaktifkan respon imun. Sementara M2 ini memiliki efek antiinflamasi, dia berperan pada proses wound healing. Dia banyaknya itu pada proses repair jaringan ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Baik, kita beralih ke komplement. Komplement ini merupakan komponen penting dari innate immunity.
ya, yang merupakan pelengkap dari sistem imun. Komplement ini dia disusun oleh protein 35 sampai 40 protein membentuk komplement C1 sampai C9. Komplement ini terutama dia disintesis oleh liver, meskipun juga bisa disintesis oleh sel lain seperti monosit. Nah, komplement ini dia terdapat pada pembuluh darah, bisa juga terdapat pada membran plasma. Nah, komplement ini dia tugasnya juga menghancurkan mikroba, menghancurkan bakteri, menghancurkan kuman dengan tiga cara. Yang pertama adalah inflamasi, yang kedua adalah sitolisis, yang ketiga adalah opsonisasi, untuk berikutnya dilakukan fagositosis. Sebenarnya tujuan kenapa komplement ini dibentuk adalah untuk mencegah kerusakan berlebihan dari jaringan tisu, dari jaringan pos, ya. Jadi komplement ini dia dibentuk dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang berlebihan dari jaringan. Oke. Nah, berikutnya jalur yang bisa dilalui oleh komplement untuk menghancurkan bakteri, menghancurkan patogen itu ada tiga. Oke, baik. Yang pertama adalah jalur klasik, yang Oke. adalah Banyak. ya, Terus ada 50. Gembira lagi. brilian ya. Setengah 9. Oh, sangat 9. sekitar. 8. Sedikit lagi selesai ya, brilian ya. Oke, baik. Jalur yang kedua adalah jalur lektin dan jalur yang ketiga adalah jalur alternatif. Jalur yang klasikal ini bisa dipicu secara langsung oleh patogen, secara tidak langsung oleh antibodi yang berikatan dengan permukaan patogen. Oke, lektin pathway ini melalui PAMP, sementara yang alternatif ini adalah amplifikasi dari dua jalur sebelumnya, baik klasik maupun yang lektin. Ya, nah ini gambarannya bahwa komplement itu bisa menghancurkan bakteri melalui tiga cara. Yang pertama adalah inflamasi, yang kedua adalah sitolisis, dan yang ketiga adalah opsonisasi yang dilanjutkan dengan proses fagosit. Baik, kita beralih ke fever. Fever itu apa? Demam, betul ya? Nah, fever ini bisa terjadi karena adanya toksin yang dihasilkan oleh patogen. Toksin yang dihasilkan oleh patogen ini bisa merangsang makrofag untuk mengeluarkan endogen pirogen. Adanya toksin yang dihasilkan oleh patogen ini bisa merangsang makrofag untuk melepaskan endogen pirogen. Nah, endogen pirogen ini kalau misalnya dia sampai di otak, maka dia akan melakukan riset pada temperatur tubuh. Temperatur tubuhnya dinaikkan sehingga terjadi fever. Nah, sebenarnya fever ini kalau dia itu ringan, dia itu bisa menguatkan ya sistem pertahanan tubuh. Ya, kalau demam itu hanya demam ringan, mild, maka dia bisa mengaktifasi sel-sel fagosit, dan yang kedua adalah menghambat pertumbuhan dari mikroba. Oke. Nah, tapi kalau misalnya fevernya ini meningkatnya itu sangat tinggi, ini justru berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan sel. Karena itu harus segera diberikan obat antipiretik. Ya, kalau misalnya suhu tubuh terlalu tinggi, kenapa bisa berbahaya? Karena dia bisa menyebabkan kerusakan pada enzim-enzim yang bertugas sebagai katalis untuk proses metabolisme di dalam sel. Sel itu agar dia tetap hidup, dia harus melakukan metabolisme. Kalau sudah nggak bisa melakukan metabolisme, sel itu akan mati. Ya. Baik, setelah innate immunity kita beralih ke acquired immunity. Namanya adalah adaptive immunity atau specific immunity, ya. Respon imun spesifik, respon imun adaptif, atau respon imun yang acquired, ya. Nah, namanya acquired karena itu dia diperoleh setelah lahir. Nah, yang acquired ini dia melibatkan sel B sekaligus sel T, ya, merespon terhadap patogen-patogen yang spesifik dengan cara satu, direcognize dulu, dikenali dulu, baru setelah itu dihancurkan, ya. Nah, yang acquired immunity ini dimediasi oleh
Karena tadi sudah disebutkan dia dimediasi oleh sel B sekaligus sel T. Kalau sel B nanti untuk menghasilkan antibodi, sel T nanti untuk menghancurkan sel-sel kanker atau sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Ya. Nah, ini adalah karakteristik dari acquired immunity. Satu, saya lebih suka yang nomor satu itu diversity. Yang kedua specificity, yang ketiga diskriminasi, dan yang keempat adalah memory. Diversity ini apa? Bahwa sistem imun mampu mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah specificity, mampu membedakan jenis-jenis patogen yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi itu mampu membedakan mana yang sel, mana yang non sel. Maksudnya mana yang sel-sel tubuh, mana yang bukan sel-sel tubuh. Itu diskriminasi. Dan yang keempat adalah memory, mampu menyimpan ingatan terhadap patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Nih, jadi diversity mampu mengenali patogen yang masuk, specificity mampu membedakan berbagai tipe patogen yang masuk, diskriminasi mampu membedakan mana yang self, mana yang non self, kemudian yang keempat memori mampu membentuk ingatan memori terhadap antigen yang pernah masuk. Baik. Acquired immunity ini komponennya ada dua. Yang pertama adalah antibody mediated immune system atau AMIS atau imunitas humoral. Kemudian berikutnya yang kedua adalah cell mediated immune system atau CMIS atau imunitas seluler. Baik, kita beranjak ke antibody mediated immunity. Ini disebut juga sebagai humoral immunity. Kenapa? Karena antibodi ini beredarnya di cairan darah. Karena itu disebut juga sebagai humoral immunity. Nah, karena dia itu dimediasi oleh antibodi, karena itu seringkali disebut sebagai antibody mediated immune system. Nah, antibodi itu dia berada di sirkulasi darah, betul ya? Baik itu pada di dalam plasma atau pada limfe, ya. Nah, sel B ini yang nantinya memproduksi antibodi. Sel T dia tidak bertugas untuk memproduksi antibodi, tapi dia berperan untuk membantu sistem pertahanan tubuh terhadap serangan bakteri, toksin, virus yang masuk melalui cairan tubuh. Oke, baik. Kita masuk ke limfosit B. Namanya adalah sel B. Sel B ini bertugas untuk membantu aktivitas dari sel T juga. Kemudian dia memproduksi spesifik antibody yang bisa bertugas untuk menghancurkan bakteri, kemudian toksin bakteri, kemudian virus, kemudian jamur, kemudian parasit atau bahan-bahan yang non-sel, ya. Nah, kemudian antibodi ini dia berada di mana? Di dalam sirkulasi darah. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi mulai dari terjadinya infeksi itu adalah 1 pekan, ya, 1 minggu, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada patogen, maka tidak akan ada trigger atau tidak akan ada hal yang bisa memicu produksi dari antibodi. Kalau antibodi tidak diproduksi, tentunya tidak akan ada antibodi yang beredar di dalam darah. Ya, nah antibodi ini dibentuk pada saat sel B itu mengenali benda asing seperti kapsul dari virus, bakteri, atau perubahan sel-sel tubuh yang menyebabkan diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Sel plasma inilah nantinya yang menghasilkan antibodi. Karena itu sel plasma seringkali disebut sebagai real antibody factories. Ya, pabriknya antibodi itu siapa? Sel plasma. Ya. Nah, ini adalah bagan bagaimana sel plasma itu bisa terbentuk. Jadi sel B ya berikatan dengan antigen, maka sel B akan mengalami aktivasi, dia membesar, membelah,
mengalami diferensiasi, kemudian menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma inilah yang nantinya akan membentuk antibodi. Oke, nah sel plasma ini dia hidupnya nggak lama, hanya selama beberapa hari saja setelah dia memproduksi antibodi. Sementara sel memori, nah dia ini hidupnya lama, bisa selama bertahun-tahun meskipun dia awalnya itu dorman, nggak aktif, ya. Tapi kalau misalnya ada patogen yang sama jenisnya, tipenya yang masuk, maka dia akan segera mengalami diferensiasi, proliferasi menjadi sel imun yang lain. Baik, kita beralih ke antibodi. Nama lainnya adalah imunoglobulin, di mana antibodi ini merupakan protein yang mengandung sugar yang kita sebut sebagai glikoprotein. Nah, antibodi ini dia terdiri dari 4 rantai yang berbeda, di mana rantai-rantai ini berkombinasi membentuk struktur seperti bola. Ikatan antara antigen dan antibodi itu seperti ikatan antara key and lock, kunci dan gembok. Nah, fungsi antibodi itu apa? Yang pertama adalah menetralisir patogen, yang kedua mengaktifkan sel-sel imun yang lain, dan yang ketiga mengaktifkan komplement. Jadi ada 3 fungsi antibodi, satu menetralisir patogen, yang kedua mengaktifkan sel-sel imun yang lain, dan yang ketiga mengaktifkan komplement. Nah, patogen itu bisa dinetralisir yang pertama secara langsung dengan cara berikatan dengan virus, ya, dengan berikatan secara langsung, ya, antibodi berikatan langsung dengan patogen sehingga mencegah patogen berikatan dengan sel-sel yang normal. Yang kedua, antibodi itu berikatan dengan toksin yang diproduksi oleh bakteri sehingga mencegah agar toksin tidak masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi, cara antibodi untuk menetralisir patogen, yang pertama berikatan langsung dengan patogen agar patogen tidak bisa mengikat sel-sel. Yang kedua, berikatan dengan toksin yang diproduksi oleh patogen sehingga toksin tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua adalah dengan mengaktifasi sel-sel defense yang lain, ya. Nah, contohnya adalah sel-sel fagosit yang terdapat pada jaringan, platelet yang terdapat pada darah, mast cell yang berperan pada proses alergi. Nah, sel-sel fagosit juga kalau misalnya dia itu diikat dengan antibodi, maka dia bisa bekerja dengan lebih baik. Sel-sel fagosit kalau misalnya dia dipaket, diaktifasi oleh antibodi, maka dia bisa bekerja lebih baik untuk menghancurkan patogen. Yang ketiga, antibodi bekerja dengan cara mengaktifkan komplement sistem, di mana komplement ini merupakan protein di dalam komplement sistem ini memiliki efek yang berbeda yang bisa menghancurkan dinding sel patogen secara langsung, komplement, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sel B itu bisa diaktifasi. Jadi kalau misalnya ada antigen dari virus, ya, nah antigen ini akan menyebabkan aktivasi dari sel B. Nah, sel B mengalami diferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori B. Sel plasma ini yang nantinya akan berkembang menjadi antibodi. Sementara sel memori B bertugas untuk mengenali, mencatat gitu, ya, kalau misalnya ada patogen yang masuk. Nah, kalau misalnya ada patogen yang sama masuk di waktu-waktu berikutnya, maka sel memori B akan segera mengenali. Kemudian sel memori B ini bisa mengalami diferensiasi menjadi sel defense yang lain. Baik, kita beralih ke tipe-tipe antibodi.
Apa beda antibodi dengan imunoglobulin? Sama. Apa beda antibodi dengan imunoglobulin? Sama. Ya, jadi tipe antibodi atau tipe imunoglobulin itu ada 5. Yang pertama adalah imunoglobulin G, IgG. Yang kedua imunoglobulin A, IgA. Yang ketiga imunoglobulin M, IgM. Yang keempat imunoglobulin E, IgA. Dan yang kelima adalah imunoglobulin D atau IgD. Nah, imunoglobulin G atau IgG ini merupakan 80% dari total antibodi itu merupakan IgG, imunoglobulin G. Nah, IgG ini dia terutama dihasilkan pada infeksi yang baru terjadi. Nah, IgG ini akan bisa bekerja dengan efektif kalau patogennya itu sudah diketahui, gitu ya. Nah, IgG ini bisa berpindah. Pada saat pregnant, IgG ini bisa berpindah dari ibu ke fetus, Sehingga adanya antibodi IgG ini bisa melindungi anak-anak pada tahun-tahun awal kelahiran, ya, sampai dengan sistem imunnya itu bisa mature, maka IgG akan terus ini ya akan terus melindungi bayi, ya. Baik, kita berpindah ke IgA atau imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu terdapat pada cairan tubuh, mulai dari saliva, darah, kemudian juga mukus yang terdapat pada bronkus atau bowel. Bowel itu ini ya, apa namanya, kasar ya. Nah, IgA ini dia bertugas juga untuk membantu pertahanan tubuh untuk melawan kuman lokal seperti kuman yang terdapat pada rongga mulut, paru, atau yang terdapat pada bowel. Nah, kita beralih ke tipe antibodi yang ketiga adalah imunoglobulin M atau IgM. Nah, IgM ini merupakan imunoglobulin yang ukurannya paling besar. Selain itu juga IgM ini dia bisa menggumpalkan sel yang terinfeksi secara cepat. Dia bisa menggumpalkan sel yang mengalami infeksi secara cepat. Nah, kalau misalnya saat patogen itu pertama kali bisa diidentifikasi, maka antibodi yang pertama kali diproduksi adalah IgM, ya. Nah, IgM ini diproduksi salah satunya tujuannya adalah untuk menghentikan penyebaran dari patogen. Nah, IgM ini dia juga berperan pada reaksi transfusi darah yang berbeda. Contoh individu dengan golongan A, kalau misalnya ditransfusi dengan darah dari pasien dengan golongan darah B, maka bisa menyebabkan proses penggumpalan darah, ya. Baik, kita beralih ke imunoglobulin E atau IgA. Tadi sudah kita bahas di awal, IgA ini dia berperan pada proses alergi, ya. Nah, IgA ini kalau misalnya dia berikatan dengan sel mas, akan bisa memicu terjadinya reaksi alergi seperti kemerahan, kemudian alergi rinitis, pilek terus. Kemudian bisa juga memicu terjadinya asma. Baik, kalau imunoglobulin D ini sampai dengan sekarang fungsinya masih belum jelas, tapi imunoglobulin D ini juga kadang-kadang dia berada pada permukaan sel B. Ya, kalau imunoglobulin D ini terdapat pada sel B, maka dia baru bisa berikatan dengan patogen, ya. Kemudian menghancurkan patogen tersebut. Nah, ini adalah gambaran imunoglobulin yang tipenya ada 5, mulai dari IgG. IgG ini yang bertugas untuk melindungi bayi, ya, fetus sampai dengan dia lahir. Kemudian IgA ini yang berperan pada proses alergi, IgD ini yang masih belum
jelas mestinya ya. Kemudian IgE terdapat pada cairan tubuh, saliva, darah, atau mukos. Kemudian berikutnya adalah IgM. Ini yang paling besar ukurannya. Ya, IgM ini diproduksi pertama kali pada saat patogen berhasil diidentifikasi. Ya, oke baik. Nah, setelah apa namanya antibody mediated immune system, kita beralih ke cell mediated immune system. Disebut juga sebagai imunitas seluler. Dia melibatkan sel T, ya, dia melibatkan sel T. Nah, selain itu, sel T ini dia juga bertugas menampilkan antigen pada permukaannya, ya. Nah, kemudian selain ada sel T juga ada NK sel. NK sel ini dia bertugas menghancurkan patogen dengan cara mengenali, kemudian mensekresi granul-granul sitotoksik. Ya, namanya granul sitotoksik berarti bisa menghancurkan granul yang bisa menghancurkan sel-sel patogen. Ya. Baik, kita berpindah ke natural killer cell atau NK cell. Ini merupakan salah satu tipe limfosit. Selain sel B, juga sel T. Ini ada natural killer cell. Nah, natural killer cell ini dia nggak punya reseptor antigen. Karena itu kenapa NK cell ini menghancurkan bakteri dengan dua cara. Yang pertama adalah sitolisis dan yang kedua adalah melalui jalur apoptosis. Kalau sitolisis itu NK sel akan memproduksi perforin. Perforin ini adalah bahan apa namanya protein yang bisa menyebabkan terjadinya perforasi. Perforasi itu apa? Lubang pada dinding membran sel. Kalau dinding membran selnya itu lubang, maka bisa memungkinkan masuknya air. Kalau air masuk menyebabkan sel akan membengkak. Sel membengkak dindingnya tipis, kemudian diikuti dengan pecahnya sel sehingga bisa mengeluarkan isi sel. Isi sel yang keluar ini kemudian akan difagosit oleh sel-sel fagosit seperti makrofag. Oke, jalur yang kedua adalah dengan jalur apoptosis. Ini gambarannya, NK sel dia mengeluarkan perforin. Perforin itu menimbulkan terjadinya perforase, ya, perforase lubang, ya, sehingga kalau ada lubang-lubang ini menyebabkan cairan bisa masuk. Cairan bisa masuk, selnya bengkak, ya, selnya bengkak. Nah, nih, selnya bengkak. Kalau selnya bengkak, maka membrannya jadi tipis. Kalau membrannya tipis, membrannya gampang pecah, ya. Oke, baik. Kita beralih ke limfosit T. Kalau tadi limfosit B kita sudah belajar, dia tugasnya adalah limfosit B-nya itu akan mengalami diferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasmanya ini yang bertugas untuk membentuk antibodi. Ada tipe antibodi, kalau biar gampang, tipenya itu pakai singkatan ada gamet G, A, ya M, E dan D, ya. Nah, kita berpindah ke sel T atau T limfosit. T limfosit ini ada 4 tipe. Yang pertama adalah T helper, yang kedua adalah T regulatory atau T reg atau T suppressor. Kemudian yang ketiga adalah T killer atau sel T cytotoxic atau TC. Dan yang keempat adalah memory cell T. Baik, nah T helper ini merupakan jenis sel T yang paling banyak jumlahnya dibandingkan jenis sel T yang lain. Nah, tugasnya apa? Sel T helper ini. Sel T helper ini dia bertugas untuk melepaskan bahan-bahan seperti limfokain untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Yang kedua, merangsang produksi antibodi. Yang ketiga, memproduksi growth factor yang bisa merangsang sel B untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Kemudian sel T helper juga bertugas untuk meningkatkan aktivitas dari sel T sitotoksik. Nah, sel T helper seringkali disebut juga sel T4 atau CD4. Ya, CD4. Sel T helper seringkali disebut sebagai sel T4 atau CD4. Oke, nah tadi sudah disebutkan bahwa sel T helper ini disebut juga sebagai sel T4 atau CD4. Nah,
pada virus HIV, virus HIV itu dia bisa mengikat T4, ya sel T4 atau sel T helper. Nah, kalau kondisinya itu sudah AID, maka sel T4 ini akan terdampak. Jumlahnya menjadi berkurang. Kalau sel T4 atau sel T helper ini dia jumlahnya berkurang, maka sistem imun tidak lagi bisa berkoordinasi untuk menghancurkan patogen. Akibatnya apa? Terjadi inflamasi bakteri pada paru, ya, dengan bakteri ini ada Streptokoki, ada fungal, ada herpes virus infection atau yang lainnya. Ya, sel T helper disebut juga sel T4 atau CD4. Nih, CD4 ya. Ini seringkali keluar pada saat ujian. Baik, kita beralih ke sel T regulatory atau Treg. Sel T regulatory disebut juga sebagai sel T suppresor. Kenapa dia disebut sebagai sel T suppresor? Oleh karena dia mampu untuk mensupresi fungsi yang berlebihan dari sel T sitotoksik atau sel T helper. Nah, sel T regulatory ini juga menghambat imun sistem agar tidak menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Ya, nah karena dia bertugas untuk meregulasi aktivitas dari sel-sel imun yang lain, karena itu kenapa sel T ini disebut sebagai sel T regulatory. Nah, kalau misalnya agen infeksi itu sudah dihancurkan, maka sistem imun harus aktivitasnya harus diturunkan, ya. Nah, ini fungsi dari sel T regulatory. Baik, kita beralih ke sel T yang ketiga, adalah sel T killer. Sel T killer atau sel T sitotoksik. Kalau tadi sel T helper itu disebut juga sebagai sel T4 atau CD4. Kalau sel T killer atau sel T sitotoksik disebut juga sebagai CD8. Nah, sel T killer namanya sel T killer, maka dia mampu untuk menghancurkan secara langsung bakteri, sel-sel yang terinfeksi oleh virus, juga sel kanker. Nah, sel T sitotoksik ini bisa bisa mengidentifikasi patogen kalau misalnya patogen itu dipresentasikan. Ya, jadi ditampilkan. Kalau patogennya itu ditampilkan, maka sel T sitotoksik ini bisa mengenali. Ya, bagaimana caranya? Bakteri dia akan berikatan dengan antigen reseptor, kemudian pada permukaan sel T sitotoksik, berikutnya adalah sel T sitotoksik akan melepaskan perforin. Ya, perforin ini yang menimbulkan terjadinya perforase lubang. Ya, oke, baik. Kita beralih ke sel T memori. Tadi sel B juga ada sel B memori yang dia dorman gitu ya. Tapi kalau misalnya ada paparan antigen yang sama, maka dia cepat mengalami diferensiasi menjadi sel imun yang lain, ya. Nah, sel T memori ini dibentuk oleh sel T limfosit kalau misalnya ada paparan dari antigen. Kalau misalnya ada paparan dari antigen. Nah, ini kalau misalnya sel memori ini, kalau misalnya ada apa paparan yang kedua, maka bakteri ini akan segera dikenali oleh sel T memori. Nah, pada saat itu pula sel T memori ini akan mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel T sitotoksik, sel T helper, juga sel T suppresor. Nah, ini gambaran aktivasi dari sel T helper. Jadi kalau misalnya ada virus yang merupakan antigen dipresentasikan pada permukaan makrofag, maka antigen ini akan diikat oleh sel T helper. Ikatan antara antigen dan sel T helper ini bisa memicu aktivasi dari sel T. Ya, sel T mengalami aktivasi termasuk sel T sitotoksik. Kalau sel T sitotoksiknya mengalami aktivasi, maka dia akan bisa menghancurkan sel-sel yang mengalami infeksi. Ya, selnya terinfeksi gitu ya. Kalau ini gabungan antara aktivasi sel B dan sel T. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa sel T helper itu dia bisa
bertugas untuk mengaktifkan sel-sel imun yang lain. Nah, kalau ada patogen, sel T helper ini akan mengikat patogen tersebut sehingga sel B mengalami aktivasi. Sel B yang mengalami aktivasi itu akan mengalami diferensiasi satu menjadi sel plasma. Yang kedua menjadi sel memori beta. Sel plasma ini yang nanti menghasilkan antibodi ya. Sementara sel T kalau misalnya ada virus kemudian dipresentasikan oleh makrofag, kemudian akan diikat oleh sel T helper. Oke, nah berikutnya sel T helper ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik yang akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi bakteri dengan cara membentuk perforin. Perforin, perforin berarti dia menyebabkan perforase, gitu ya, lubang. Baik, nah acquired immunity sendiri ini ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu maksudnya apa? Tubuh kita aktif untuk memproduksi antibodi. Sementara pasif, antibodinya itu diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Contoh yang aktif, jadi sel memproduksi antibodi memang sebagai respon terhadap adanya infeksi. Gitu ya. Nah, active immunity ini ada yang natural, ada yang artifisial. Yang natural itu contohnya tubuh membentuk antibodi setelah dipapar oleh virus smallpox misalnya cacar, measles campak, mumps gondong sehingga terbentuk natural active immunity gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang artifisial ini bisa dipicu oleh adanya vaksin ya. Nah, vaksin ini ada bisa berupa vaksin bakteri, bisa berupa vaksin virus, bisa juga berupa vaksin produk bakteri. Contoh vaksin bakteri yang isinya adalah bakteri itu adalah yang masih hidup, bakteri yang masih hidup contohnya adalah vaksin BCG ini untuk tuberkulosis. Kemudian yang kedua adalah vaksin yang sudah apa namanya mati ya berupa TAB vaksin untuk enteric fever. Kemudian yang berikutnya adalah vaksin yang virus. Vaksin yang virus itu contohnya adalah Sabin vaksin untuk polio. Kemudian MMR untuk measles, RAM dan rubella. Kemudian berikutnya vaksin yang berasal dari virus itu adalah vaksin yang sudah dimatikan. Contohnya adalah sel vaksin untuk polio, kemudian untuk neural dan non neural vaksin untuk rabies. Ya, nah berikutnya adalah vaksin yang diperoleh dari produk bakteri. Contohnya adalah toksoid untuk difteri dan tetanus. Baik, kita beralih ke passive immunity. Passive immunity ini terjadi kalau misalnya antibodinya itu langsung diinjeksikan. Ya, langsung diinjeksikan. Contoh, ada dua juga, natural dan yang pasif. Ya, yang natural itu contohnya adalah immunoglobulin G yang bisa melintasi plasenta, ya, yang bisa melintasi barrier plasenta untuk bisa mencapai ke tubuh fetus. Nah, kalau setelah lahir itu adalah contohnya adalah IgE yang terdapat pada kolostrum sampai dengan usia 3 bulan. Ya. Jadi passive immunity ini ada yang natural, ada yang artifisial. Yang natural itu adalah immunoglobulin G itu bisa melintasi plasenta untuk bisa melindungi fetus sampai dengan lahir. Gitu ya. Tapi kalau setelah kelahiran, maka natural passive immunity ini contohnya adalah IgA yang terdapat pada ASI, di mana di dalam ASI itu mengandung human colostrum ya. Colostrum ini dia bisa berfungsi sampai dengan 3 bulan ya. Kolostrum itu apa? ASI yang warnanya kuning terus sedikit-sedikit tuh namanya kolostrum ya. Baik. Yang kedua yang natural itu tadi ya. Yang natural itu kalau misalnya imunoglobulin
IgG yang melintasi plasenta atau IgE gitu ya, yang terdapat pada human colostrum. Kemudian passive immunity yang artifisial itu contohnya adalah ini apa namanya, injeksi misalnya anti tetanus serum ya, mengandung antibodi. Serumnya itu mengandung antibodi. Contoh adalah anti tetanus serum ya, ini untuk pasif imunisasi melawan tetanus misalnya. Yang kedua adalah anti difteri serum, juga ada anti gas gangren serum. Baik, nah imun respon sendiri adik-adik bisa dibagi menjadi dua, imun respon yang primer dan imun respon yang sekunder. Nah, imun respon yang primer itu pada saat antigen pertama kali memapar gitu ya. Pada awalnya begitu antigen itu masuk di dalam tubuh, maka belum tubuh tidak langsung membentuk antibodi. Ya, tubuh tidak langsung membentuk antibodi. Tapi begitu dibentuk, maka yang dibentuk pertama kali adalah imunoglobulin M. Baru kemudian imunoglobulin G. Nah, kemudian berikutnya respon imun yang kedua adalah respon imun sekunder. Namanya respon imun sekunder. Jadi respon imun terjadi kalau misalnya ada paparan dari patogen yang kedua, atau paparan yang ketiga, atau paparan yang keempat, yang seringkali disebut sebagai respon booster. Nah, kemudian berikutnya adalah pada secondary immune response, maka ini terutama mengandung IgG. Kalau yang primer itu IgM dulu baru IgG, kalau yang sekunder ini terutama IgG. Nah, ini gambarannya pada saat pertama kali ada paparan dari antigen, maka yang pertama kali meningkat adalah ini ya, IgM ya. Oke. Yang sekunder yang banyak adalah IgG. Oke, baik. Selesai adik-adik. Saya jadi stop share. Oke, adakah yang mau disampaikan? Cukup?